buat YouTube. Setelah 12 tahun kita pacaran, Iya. kita bikin YouTube. 12 tahun ya? Very long ya. Oke, very long. Oke, kali ini kita akan bahas. Kemarin kita udah nanya Q&A gitu, mau ngasih pertanyaan gak untuk kita tentang relationship kita atau mungkin relationship general seperti apa. Karena sering banget setiap kita snapgram atau ngepost foto berdua tuh ada aja nyelip pertanyaan-pertanyaan tentang relationship. Tuh, terus kalau nggak coba dong bikin Q&A terus buat di YouTube tuh. Ceritain dong gitu-gitu. Terus ya udah deh kita buat. Jadi beberapa orang tuh banyak nanya kita ketemunya di mana. Ini general dulu ya. General. Ketemu di mana, terus kenapa bisa kenal, kenapa bisa pacaran. Cerita dari pacaran sampai dilamar. Mana cincinnya? Ke bawah. Di situ padahal. Jadi ada 2 cerita nih, dari sisi dia dan dari sisi aku. Iya. Siapa dulu? Kamu dulu. Oh, oke. Jadi aku tuh pertama kali lihat Fadli itu di kampus karena kita satu Pastinya. kampus. Oh ya benar, kita satu kampus tapi beda angkatan jauh. Beda angkatan tuh jauh. Aku baru masuk kuliah, dia udah di semester akhir. Terus pertama kali aku lihat Fadli itu adalah di konser choir atau paduan suara karena dulu kita sama-sama anak choir tapi karena angkatannya jauh jadi nggak pernah ketemu. Sampai ada satu konser, aku di situ nyanyi terus aku lihat dia lagi latihan untuk number dia sendiri gitu. Waktu itu Iya, kamu betul. bawain apa ya? Happy sama itulah Uptown Funk. Uptown Funk. Dia bawain lagu itu. Terus dia lagi rehearsal. Nah, dia tuh yang berisik gitu loh. Berisik maksudnya karena temennya banyak banget kan. Dia udah lebih lama di choir. Jadi dia yang kayak ciao sedangkan aku hanya nonton kayak siapakah orang ini gitu. Dan menarik sekali orang ini. Enggak sih. Iya. sebenarnya. Enggak. Wow. Enggak. Dia banyak ya temennya gitu. Terus Udah, terus dari situ aku tahu dia namanya siapa, tapi kita nggak ngobrol sama sekali nggak ngobrol. kamu tahu nama aku siapa? Tahu dong. Aku nggak tahu nama kamu siapa. Tapi pada akhirnya nama aku yang ada di doamu kan? Oh iya dong. Nama kamu nggak ada di doamu. Yes. Udah, abis itu nggak ngobrol nggak apa, cuma tahu doang. Abis itu 2 tahun setelahnya, 1 tahun setelahnya nih, 1 tahun setelahnya kita ketemu lagi. Barulah dia cerita kamu baru dimulai dari sini. Nah, kalau dari sisi gua, pertama kali gua ngeliat dia tuh, kita tuh dalam satu klub lagi nih, tapi bukan choir kali ini. Kita masuk klubnya LSPR Teatro. Terus waktu itu kebetulan jadi pemainnya, gue jadi pemainnya. Terus gue melihat, gue ngeliat dia di ruang band. Wah itu bener-bener kayak definisi sinetron deh. Jadi gue sama temen gue ada Faiz, dia ngajakin Dli, lihat yuk pemain bandnya siapa aja gitu. Waktu itu kita belum pernah sama sekali main bareng sama pemain band. Latihannya terpisah gitu antara cast sama musiciannya. Iya, terus gue liat deh intip-intip, namanya anak bandel ya. Gue intip-intip terus kayak ngintipnya gimana sih, gini atau kayak gini. Karena dia kotak kecil banget, iya, loh. bener. Kotak kecil banget, terus gue lagi. Terus habis itu gue liat, wah ini ada yang main biola. Gue nggak tahu ada yang main biola kan, karena kita pikir kayak gitar drama aja gitu. Terus akhirnya, wah ada anak yang main biola nih. Terus kayak manis, cantik gitu. Tunggu, yang main biola waktu itu ada 2. Iya, satu jilbab. Oh iya. Kamu pakai Aku jilbab. belum berjilbab. Terus aku ngeliat dia nih lagi main biola, terus kayak aku bilang sama temen aku kayak, waduh, cantik banget tuh yang satu tuh gitu. Maaf, bukan semua cantik, maksudnya tipe gue tuh waktu itu liatnya ke dia. Akhirnya wow gitu kan. Akhirnya udah deh, itu udah kayaknya emang belum. Tapi waktu itu aku udah kerja belum ya di Phuket? Belum ya? Tapi pokoknya dari situ gue minta kenalan sama teman gue nama Vanessa. Dia tuh bukan minta kenalan, setiap hari itu ya, setiap hari kalau latihan, iya setiap hari setiap hari kalau latihan dia tuh titip salam. Ya. Definisi yang setiap hari teman aku tuh kayak, Jan titip salam. Ya. Dari siapa? Kan waktu itu banyak yang titip salam sama gue, jadi kayak dia ngelis sesuatu gitu. Dari ini satu lagi Kak Fadli. Gue kayak
aneh. Gitu. Soalnya kita ada di ruangan yang sama, kenapa nggak dia say hi langsung? Kenapa harus titip salam? Tau aku nggak ngerti. Males. Jadi tuh titip salam sama Vanessa, habis itu udah deh di hari terakhir kita berfoto bersama. Itu berkat satu orang tersebut, si Vanessa ini. Terima kasih Ci Vanessa. Si Cici Vanessa Karena ini. udah maksa-maksa kayak foto bareng dong. Iya, terus akhirnya ya udah deh kita foto bareng. Terus habis itu gue lulus pun ada dia. Kita foto bareng lagi Foto di bareng wisuda. lagi. Di situ tuh kayak deket, tapi nggak deket, tapi deket gitu. Nggak deket, Tapi cecetan terus. nggak terus. Terus tahu itu, tapi setelah wisuda baru aku udah enggak karena aku tahu kamu lagi deket sama orang. Dideketin sama orang. Ya, which is temen gue sendiri juga. Dia chat aku 2 minggu terusan ya. Abis itu tiba-tiba one day selesai. Definisi selesai, dan waktu itu ghosting tuh belum tren guys. Jadi dia adalah salah satu orang Pelopor yang ya? pelopornya ghosting. Definisi nggak ada sama sekali. Untung bukan cuma dia yang ngechat gue, jadi nggak terlalu. Wow, cantik banget dia nih. Jadi ya gitu. Jadi ini nggak tahu ya, maksudnya ini alay atau beneran gitu ya. Maksudnya jadi dari kita ketemu di 2016. Abis itu kan kita nggak kontekan lagi, terus kita dipertemukan lagi di satu job nyanyi out of nowhere, dan waktu itu aku disuruh gantiin salah satu orang yang lagi berhalangan. Betul. Akhirnya aku gantiin dia, terus kita nyanyi di job ini. Terus tiba-tiba dari si yang punya job itu minta kita untuk nyanyi lagi di Bali. Betul. Jadi tiba-tiba kita berempat gitu ya, satu grup ini berempat kita diberangkatkan ke Bali. Gitu. Jadi Tapi yang tadi gue bilang, makanya kenapa gue bisa ikutan lagi padahal gue udah lulus, karena gue kerja di Karena dia RSPR kerja. dan gue kebetulan yang ngurus student Ya. gitu, student management dan student yang lainnya lah pokoknya gitu. Jadi pasti ujung-ujungnya yang akan diberangkatkan ya gue, karena gue Iya. yang memang menghandle student gitu ibarat kata. jadi dia ikut, Gitu. jadi kita berangkat ke Bali. Nah terus dari situ jadi temenan lagi, kontekan lagi. Terus itu berjalan setahun. kamu tuh masih punya temenannya. pacar? Waktu itu aku punya pacar. Kita temenan setahun, habis itu aku putus dari pacarku. Itu kita justru ada di satu circle yang sama ya, circle yang deket banget bersama gitu. Karena waktu itu kita mau kompetisi juga ke luar negeri, kompetisi nyanyi ke luar negeri. Jadi hampir setiap hari kita ketemu, tapi statusnya masih berteman. Betul. Dan pacar aku pun ada di circle pertemanan kita pada saat itu. Jadi kita ya udah temenan aja biasa. Terus aku putus dari pacar aku, dan 2 bulan kemudian aku ditembak. Wow, Kayaknya enggak dong. 2 bulan. Aku putus Juli, kamu nembak September. Betul. Aku baru tahu kalau itu, karena kamu putusnya juga nggak diem-diem. Iya, aku putus nggak ada yang tahu. Gitu. Sama sih kalau dari sisi gue kenapa bisa jadian, karena itu kita dipertemukan satu circle kembali walaupun gue udah lulus, ditambah kita 3 bulan bersama benar-benar yang kayak intens latihan terus. Latihannya gimana tadi? Latihan terus gitu. Jadi intens latihan terus, jadi walaupun dia punya pacar ya tetap mata gue lirikan pandangan matamu gitu. Lirikan pandangan matamu. Oke, salah. Oh, ditambah kita dipersatukan menjadi satu peran. Jadi di choir itu kita ada teater kecilnya gitu. Terus kita dijadikan pemeran utama, gua Arjuna, dia Sri Kandi. Jadi wah, itu makin ngebangun chemistry-nya susah banget padahal dia punya pacar. Emang susah banget? Kayaknya nggak susah deh. Maksudnya kayak malu-malu jadinya. Jadi nggak kayak luas gitu loh. Iya, dari Orang situ kan jadi deket banget. satu latihannya kita latihan di luar. Nanti kita gini aja buat gerakan berdua. Terus iya. di ruangan satu lagi tuh udah semuanya udah siap untuk next song atau latihan selanjutnya gitu. Terus kita ya aduh gak jadi. Apa sih? Cut. Apa sih? Gue bilang, "Oh, bagus latihan terus. bagus gitu." Jadi akhirnya kita deket deh dari situ. Ya, terus udah deh. Saat jadian tanggal berapa? Tanggal 8 September 2018. Tapi kita nggak pernah PDKT gitu. Justru sampai kita jadian pun kita nggak pernah jalan yang berdua doang tuh nggak pernah. Selalu rame-rame sama teman-teman, atau selalu kayak misal kita habis latihan kemana, terus kita ya nongkrongnya tuh rame-rame sampai jadian tuh baru jalan berdua. Betul. Dan itu kayak Awkward. Aduh, skip mau berak ya. Sebenarnya prinsipnya masih digali ya. betul. Masih digali, tapi prinsip yang paling utama komunikasi. Itu prinsip yang bener ya? Iya ya. Iya kan? Tak salah. Jadi maksudnya kalau gua pribadi, gua mengutamakan komunikasi karena
komunikasi dan kejujuran sih, dua itu. Karena komunikasi itu hal yang paling penting menurut gue dan menurut dia juga. Karena kalau misalkan, which is gue tipe orang yang nggak bisa peka sama sekali, dia tipe orang yang juga bukan yang peka juga. Jadi kalau apa-apa lebih baik diomongin. Kalau misalkan ngerasa apa jelek dan baiknya gitu ya, itu tetap diomongin, karena biar kita ngerti nih pasangannya. Betul. Ya kan, jadi nggak menerka-nerka, nggak bikin teka-teki sendiri, terus nggak sesuai ekspektasi, lu marah sendiri gitu sih. Karena sering terjadi di tahun pertama kita ibaratnya. Iya, Kita kan hampir 2,5 tahun, ada mau hampir 3 tahun nih. Terus 1 tahun pertama itu isinya begitu, kita masih menerka-nerka nih maunya apa sih pasangan gue, terus dia tuh punya ekspektasi apa sih sama gue gitu. Itu selalu begitu, dan pada akhirnya kita ya gitu berantem, sedih-sedihan sendiri gitu, mendem sendiri. Iya. Dan komunikasinya tuh juga kayak cari tahu sebenarnya tuh pasangan kita tuh butuh apa sih gitu, dan yang kita butuhin juga apa itu juga diomongin gitu loh. Definisi komunikasi aja dikasih tahu aja. Dan kadang tuh komunikasi tuh nggak harus berantem atau nggak harus yang ngomong serius gitu loh. Sesimpel kayak misal dia habis ngeselin gitu ya, kayak beberapa saat kemudian tuh dia dikasih tahu aja, BTW tadi kayaknya nggak suka deh kalau kayak tadi, atau kayak tadi kenapa kok agak nggak enak gitu. Atau simple kayak kamu hari ini lagi galak, iya kayak gitu, kamu lagi serem banget ngomong gitu. Iya, atau dia juga kayak kamunya juga nggak ini, nggak membantu aku gitu. Gitulah gitu deh prinsipnya tuh komunikasi. Dan ya jujur, dalam komunikasinya ya jujur aja gitu. Tips langgeng tuh beda-beda sih, dari setiap hubungan tuh beda-beda banget. Cuman menurut aku nyambung sama yang tadi, prinsipnya tuh terbuka aja. Dalam hubungan tuh terbuka aja, apa yang lo suka, apa yang lo nggak suka, apa yang bikin lo seneng, apa yang bikin lo nggak seneng, itu terbuka aja. Jadi ketika dia melakukan hal yang baik tuh kita appreciate juga, dan we let them know kalau kita appreciate mereka kalau melakukan hal-hal tersebut. Begitu pun sebaliknya, kalau ada hal-hal yang mereka lakuin bikin kita nggak nyaman, juga terbuka aja, kasih tahu kalau kita nggak nyaman dan dicari alternatifnya, kira-kira gimana ya buat bisa jadi win-win solution gitu. Karena kan setiap orang tuh pribadi dan kebiasaannya tuh beda-beda ya. Namanya kebiasaan dan sifat itu tuh nggak akan bisa berubah cuma karena lo punya pacar. Itu bener-bener. Bahkan sampai nikah pun juga kayak nggak. Iya, yang namanya sifat tuh bukan nggak bisa berubah sih, sulit banget berubah. Dan kalau mau dirubah itu ya harus dibiasain. Nah caranya membiasakan itu ya dengan lo dikasih tahu alternatifnya tuh apa yang bisa lo lakukan gitu. Dan itu jadi diskusi aja sih sebenarnya, kayak tengah-tengahnya tuh gimana. Jadi terbuka aja gitu. Jadi nggak ada surprise yang aneh-aneh yang tiba-tiba lo kaget kayak kok pasangan gue dulu nggak kayak gini sekarang gini gitu. Betul. Oh sama satu lagi, kayaknya perlu mengetahui love language itu loh. Iya. Jadi kayak love language itu kan kalian tuh harus mengetahui love language. Kalian bisa cari di Google atau apa love language test gitu. Nah terus kalian bisa cari itu, kalian cari tahu setiap elemennya tuh apa aja sih, dan pacar kalian tuh apa, diri kalian sendiri tuh apa. Karena ada tingkatannya gitu. Ibaratnya kalau gue sendiri tingkatan pertama gue adalah word of affirmation ya. Words of affirmation. Gitu. Terus yang kedua touch gitu. Jadi apa lagi gitu. Kalau aku yang pertama itu quality time, yang kedua tuh touch. Jadi kita bisa saling akomodir gitu loh. Kebutuhan dia adalah afirmasi. Jadi dia tuh merasa disayang kalau aku bilang I love you, atau kalau aku bilang kayak makasih, atau aku memuji, appreciate apa ya, gitu. Appreciate lewat kata-kata. Kalau aku akan merasa disayang kalau dia mau spend time sama aku. Jadi kita saling mengakomodir kebutuhan itu. Ya udah, jadi ya lanjut aja terus. Gitu. Jadi ya gitu, saling mengerti dan tahu kebutuhannya masing-masing sih. Betul. Gitu. Pernah dong. Sama aku dan aku sama kamu ya. Pernah dong. Pernah pasti. Gimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya dikomunikasikan. Kalau gua, karena ada di titik gua ngerasa kayak Janit itu nggak perhatian sama gua, Janit tuh nggak kurang mengerti apa yang gua mau. Tapi setelah itu gua benar-benar ngejelasin, komunikasiin, dan tanpa ada marah-marah atau apa, kita benar-benar santai banget. Kita bilang, Cip, aku tuh tipe orang gini, aku butuh kamu yang kayak gini. Jadi pada akhirnya gue benar-benar mengeluarkan unek-unek gue gitu ya, mengeluarkan apa yang gue butuhin dalam hubungan gue ke depannya.
Kalau lu nggak bisa menuhin ya udah, berarti memang kita nggak cocok, atau mungkin gua harus apa ya, tone down sendiri gitu loh. Jadi gua harus ya udah gua ngalah gitu. Tapi ngalah itu kan gua nggak tahu akan bertahan sampai kapan, ngerti nggak sih? Jadi lebih baik gua komunikasikan, dan kalau masih belum sesuai dengan apa yang gua mau, gua komunikasikan lagi gitu. Sampai berkali-kali, gua terakhir itu 2 kali sih sama dia, dan akhirnya udah semua sama-sama berubah bersama gitu loh, dengan sesuai apa yang gue mauin gitu. Tapi kalau misalnya gue lagi tetap nggak sesuai dengan ekspektasi gue sendiri atau gimana gitu ya, itu kayak ngaca lagi ke diri gue, kayaknya gue yang berlebihan deh mempunyai ekspektasi lebih sama pasangan gue sendiri gitu. Jadi pada akhirnya gue yang ngaca untuk diri gue sendiri, kayak nggak boleh ngasih ekspektasi lebih ke pasangan gue sendiri gitu. Jadi yang penting gue udah komunikasikan dengan baik gitu. Itu mengatasi apa tadi? Bosan ya? Rasa nggak yakin kalau menurut gue. Kalau aku sama sih, pernah pasti ngerasa nggak yakin. Kalau aku lebih ke cara mengatasinya adalah lo jangan dengerin apa yang diomongin, lihat dari actionnya aja. Jadi nyambung sama dia. Karena kalau memang dia mengusahakan untuk meyakinkan lo, pasti akan actionnya kelihatan gitu loh, tanpa perlu dia janji bilang kayak aku akan membahagiakan kamu. Ya dilihat aja actionnya gitu, dan itu akan kelihatan dan lo akan bisa menilai sendiri apakah dia akan bisa membuat lo yakin atau enggak. Dan kalau misal dari actionnya juga enggak kelihatan, ya sudah, itu berarti Anda mungkin perlu dievaluasi lagi hubungannya. Begitu. Gimana ya kalau ini mah ya? Ini bawaan deh. Gue mah naluri ya. Bawaan, nggak ada rumus, nggak ada teori, nggak ada. Iya, nggak bisa sih diteoriin. Sabar tuh ya perkara lo mau atau enggak sih. Iya, perkara lo menerima atau enggak. Ya gitu sih. Sorry banget. Menjawab tentu tidak. Gue kalau ditanya begini selalu nggak bisa jawab tau, karena semuanya favoritnya gitu, anjay. Nggak, maksudnya semuanya kayak ya berkesan gitu, favorit gitu. Ini deh apa yang kita ke Bandung gitu, favorit. Itu kan momen, maksudnya apa yang menjadi kayak apa yang bikin oh iya. Apa hal yang kamu suka dari hubungan ini gitu sih kayaknya, yang kayak bikin kamu suka ngejalanin ini gitu. Itu bukan momennya. Bukan momen, kirain. Kamu dulu apa? Yang jadi favorit untuk aku tuh adalah aku tuh ngerasa kita tuh kayak magnet. Wadaw. Aduh, aku nggak bisa nih ngasih perumpamaan. Ya nggak harus. Aku tuh ngerasa kita kayak magnet. Kenapa? Karena aku tuh merasa aku tuh selalu tertarik ke dia gitu loh. Aku tuh selalu tertarik itu gini ya, tertarik dalam artian kayak dia itu punya punya pribadi yang bisa sangat komplement kepribadian aku. Jadi rasanya tuh kalau aku nggak menjalani sama dia, aku sama nih, keren, sumpah. Ya, jadi kalau aku nggak menjalani sama dia, itu tuh jadi ganjel gitu loh. Kalau aku ngerasanya tuh itu jadi hal favorit. Kenapa? Karena itu unik gitu loh. Saling komplement ini tuh nggak aku temuin ke orang lain. Jadi itu suatu hal yang ya emang kayaknya this is my person sih gitu. Jadi bikin aku tuh di hubungan ini tuh juga nyaman, karena aku ngerasa bahwa dia tuh mengkomplement sifat-sifat aku, mengkomplement kekurangan-kekurangan aku, dan dalam setiap rintangan-rintangan atau berantem-berantemnya gitu, somehow kita selalu keluar dengan output yang lebih baik gitu. Betul. Kayak selalu belajar tapi klise banget sih kalau orang bilang saling melengkapi, tapi pada kenyataannya memang betul gitu. Kerasa gitu. Pada kenyataannya memang bener gitu loh. Jadi emang saling melengkapi. Terus kalau gue, yang tadi gue bilang sih, karena gue tahu love language gue apa, dia tuh udah hatam banget cara menanganin gue seperti apa, ngelengkapin gue seperti apa. Jadi bener definisi saling ngelengkapin. Iya itu sih. Gitu. Jadi kalau ditanya itu ya ngelengkapin dah deh. Mau salamnya cincong. Fresh. Ngelakuin hal baru sih. Iya benar, ngelakuin hal baru.
dan mencari hal baru sih, kegiatan atau obrolan atau apapun itu sih, musik yang baru, tempat yang baru, makanan yang baru, kegiatan yang baru gitu. Sosial media yang baru. Sosial media yang baru. Selalu ada hal yang baru yang kita coba untuk lakukan baru gitu. First impression aku ke dia tuh, dia pede orangnya, confidence-nya tuh tinggi. Iya, karena dia nyaman ngobrol sama orang, nyaman. Terus waktu itu dia dipercaya bawain number yang cuman bertiga ya, kamu bertiga gitu. Jadi dia confident dan confidence banget sih. Aku lihat dia tuh orangnya pede gitu. Kalau dia selain cantik ya, multitalenta. Definisi multitalenta. Kok bisa first impression ya? Dari multitalenta? Nggak tau, aku ngeliat orang bisa main musik aja, dan musik yang nggak mainstream aja tuh menurut aku udah multitalenta. Okay. Terus abis itu sama smart people, anjay, smart people gitu. Tapi sama aku ngerasa lumayan aku sih. Bukan. Enggak, udah emang kamu, Cip. Beneran deh. Dalam hubungan ini ya. Kamu. Next. Kalau ditanya kenapa, jangan ya, ntar malah berantem. Emang kenapa sih coba bisikin? Ya segala hal bisa aja gitu, jadi baperan. Ya biar disayang, gitu loh. Gak mau ya sayang aku? Sayang dia mau gak? Mau. Oke, udah terjawab pertanyaannya beberapa. Kalau ada yang belum dijawab, bisa ditanyain lagi ke Instagram kita. Mungkin kita bakal bikin Q&A part 2. Tadi masih ada sih pertanyaan seputar pernikahan gitu-gitu, tapi kita masih baru banget mulai merencanakan, jadi belum terlalu banyak bisa menjawab gitu. Betul. Terima kasih semuanya udah mau tanya-tanya sama kita. Terus semoga berguna dan menjawab ke penasaran kalian. Betul. Terus ini sih, kan kita baru banget nih bikin YouTube. Kira-kira nextnya serunya kita ngapain? Boleh banget loh. Iya. Untuk ide dikasih ke Instagram atau ke mana, atau mungkin konten-konten TikTok mau dibikin versi YouTube-nya juga bisa kali ya. Betul. Pokoknya kasih tahu aja ide-ide baru kalian, ide-ide yang luar biasa itu ke kita di komen di bawah. Terus ya udah deh, akhir kata kita pamit. Dadah.